Baik ya, kita masuk di sesi implementasi Enterprise Resource Planning ya. Kita di sini akan membahas siklus hidup ERP, ya, kemudian metodologi implementasi dan juga strategi. Ya, diharapkan mahasiswa memahami ya siklus hidup dari ERP ya, mulai dari pre-implementasi ya sampai go live dan juga sampai support ya. Kemudian memahami pula metodologi dan implementasi, ada sejumlah metodologi untuk implementasi ya. Baik itu dari vendor ataupun dari konsultan ya, konsultan implementasi. Kemudian strategi implementasi ya, strategi implementasi. Jadi strategi implementasi tergantung dari apa besar kecilnya perusahaan atau kebutuhan perusahaan tadi untuk mengimplementasikan ERP. Nanti kita lihat. Sekarang kita masuk di siklus hidup Enterprise Resource Planning. Jadi siklus hidup Enterprise Resource Planning dalam hal ini adalah ketika kita mengimplementasikan ERP, ya, itu dimulai dari tahapan pre-implementasi atau sebelum implementasi ya. Kemudian tahapan persiapan project ya, project preparation. Kemudian tahapan business blueprint. Kemudian realization. Kemudian final preparation, go live ya. Kemudian support ya. Umumnya istilahnya mungkin agak beda-beda ya. Tapi secara umum ada aktivitas seperti ini. Ini mengadopsi istilah dari implementasi menggunakan metodologi ASAP ya, Accelerated SAP ya, yang ini dikeluarkan oleh vendor ERP yaitu SAP ya. Tapi secara umum ya, langkah-langkah untuk implementasi sistem ERP ya, seperti ini ya, mulai dari pre ya, sebelum ya, kemudian ketika persiapan ya, membuat business blueprint, realisasi ya, kemudian juga final preparation ya, kemudian go live ya, go live ini sistemnya sudah mulai berjalan ya, sudah digunakan, kemudian sampai support ya. Memang seperti ini ya. Baik, kita masuk di ini penjelasan ya. Penjelasan secara umum dari tahapan-tahapan implementasi tadi ya, atau siklus hidup ERP. Jadi di sini ada pre-implementation activities ya, terus tahapan sebelum kita mulai implementasi ya. Apa saja sih yang harus dipersiapkan ya? Ada business case atau feasibility study ya. Di sini kita melakukan analisis kelayakan ya. Apakah implementasi ERP kita ini layak ya? Apakah bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan ya? Kita lihat ya keuntungannya berapa, kemudian investasinya berapa, kemudian return-nya nanti seperti apa ya. Nah ini biasanya ya feasibility study ini dilakukan untuk melihat kemampuan perusahaan juga ya, terkait dananya ada gitu kan. Kemudian juga ada aspek-aspek teknis, ada aspek-aspek non teknis ya. Kemudian getting budget ya, berikutnya kita lihat ya, ketika sudah ada feasibility study, ada misalnya kebutuhan anggarannya berapa ya, getting budget. Ada nggak uangnya gitu kan. Ketika disetujui uangnya ya, sudah disepakati dapat budget untuk implementasi ya. Nah, kita masuk di high level requirement definition ya. Jadi kebutuhan umumnya apa ya? Kebutuhan globalnya apa? Misalnya kebutuhannya itu kita mau implementasi modul apa saja. Nah, ERP itu kan ada beberapa modul ya. Modul yang umum itu kan seperti keuangan ya. Kemudian modul logistik. Di logistik itu ada sales, ada material management, ada production planning ya. Kemudian juga ada modul HR ya. Nah, perusahaan itu nanti akan mendefinisikan requirement-nya ya. Kira-kira kita modul apa yang diperlukan. Untuk perusahaan jasa misalnya, bisa jadi dia tidak membutuhkan modul logistik misalnya ya. Seperti material manajemen misalnya, karena tidak memiliki gudang misalnya. Atau dia tidak perlu mengimplementasikan modul production planning ya, karena dia tidak melakukan proses produksi.
Makanya umumnya perusahaan itu ketika bicara implementasi ERP, yang pertama kali dijadikan fokus itu adalah di keuangan. Nah, ini biasanya menjadi prioritas implementasi ya. Kemudian modul-modul yang lain itu akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika sudah ada requirement-nya ya, kita buat scope-nya, lingkup ya. Lingkup implementasi. Biasanya perusahaan itu memiliki yang namanya itu perencanaan strategi sistem informasi ya. Jadi perencanaan strategi sistem informasi itu dia memiliki rencana kapan mau implementasi sistem apa gitu ya. Kemudian fitur-fitur yang dibutuhkannya apa gitu kan ya. Nah, di sini kita scoping ya. Misalnya tahun ini keuangan dulu gitu ya. Tahun ini keuangan dulu. Kita implementasi tahun ketika sudah sesuai dengan modul keuangan, sudah berjalan dengan baik gitu misalnya. Kemudian berikutnya kita akan masuk di modul misalnya HR. Misalnya HR-nya itu akan integrasi dengan modul keuangan gitu kan. Nah, ini kita mendefinisikan scope ya, lingkup dari implementasi. Nah, kemudian ketika sudah ada scope-nya ya, lingkup dari implementasinya, kemudian kita melakukan request proposal ya untuk mencari partner ya implementasi. Karena implementasi sistem ERP itu membutuhkan konsultan untuk mengimplementasikan ya. Nah, kemudian juga kita RFP-nya itu untuk package ya, mencari package. Jadi softwarenya apa yang akan kita pakai ya. Ada banyak software ERP ya, ada SAP, ada Oracle gitu kan. Ada Microsoft gitu. Dan ada yang lain juga, ada yang open source juga. Nah, ini kan sesuai dari yang awal ya, sesuai dari mulai dari visibility ketika kita mendefinisikan kita mau memilih softwarenya seperti apa ya, sudah ditentukan. Nah, jadi biasanya perusahaan itu sudah ancar-ancar nih kita itu mau implementasi softwarenya seperti ini gitu kan, jenis softwarenya ini ya. Nah, jadi bisa jadi sudah ditentukan ya, karena perusahaan sudah memiliki rencana induk sistem informasinya ya, rencana induk IT-nya. Sudah ditentukan misalnya mau implementasi SAP ya, kenapa? Karena misalnya perusahaan induknya juga sudah implementasi SAP misalnya. Nah, sehingga request proposal untuk package selection atau untuk vendor selection itu di skip ya. Langsung misalnya ke partner ya atau consultant ya. Selection, jadi mencari konsultan yang nanti akan membantu implementasi SAP misalnya. Kemudian berikutnya package selection ya. Ketika misalnya sudah muncul ya request proposal itu kan masuk ke proposal ya. Ada semacam beauty contest ya. Ada semacam beauty contest. Masing-masing vendor itu menampilkan ya penawarannya berapa gitu kan ya. Kemudian pengalamannya berapa, kemampuan untuk misalnya menjalankan project on budget, ya on time, gitu. Kemudian pada kualitas yang sudah ditentukan, dia sampaikan seperti itu. Sehingga dipilih lah ya konsultan partner mana yang akan mendampingi proses implementasi. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang ada di pre-implementation ya. Jadi kalau kita, nah ini deliverable-nya ya. Deliverables ya, secara umum ya. Deliverables yang ada di pre-implementation itu adalah tadi adanya business case ya. Jadi hasil visibility study. Hasil visibility study ya, kelayakan proyek ya, cost and benefit dari proyek ya. Kemudian return on investment-nya seperti apa gitu kan ya. Kemudian high level scope-nya, kemudian requirement-nya, RFQ-nya ya untuk mencari software yang akan diimplementasikan dan juga partnernya ya, konsultan implementasinya, kemudian kontrak dengan package vendor ya, atau dengan penyedia softwarenya, kemudian kontrak dengan consulting company yang akan membantu implementasi. Nah ini adalah pre-implementation activities ya, penjelasan dari yang tadi saya sampaikan ya. Jadi mulai dari pembentukan tim ya, nanti ini melakukan juga feasibility study ya, kemudian budget di sini ada, kemudian requirement ya,
high level scope definition, ya request for proposal tadi untuk mencari partner dan juga untuk mencari package ya software. Kemudian memilih partner ya, kemudian juga memilih package yang nanti akan diimplementasikan. Dan ini adalah pre-implementation phase critical dari variables ya. Jadi business case, high level requirement document, high level scope document, RFB-nya ya. Ini kenapa opsional ya? Karena bisa jadi sudah ada partner ya. Sudah ada partner. Ada sebuah perusahaan itu, perusahaan holding company ya, memiliki banyak perusahaan ya, anak perusahaan, ada anak perusahaan di bidang manufaktur, ada anak perusahaan di bidang perbankan, dan dia juga memiliki anak perusahaan di bidang IT. Nah biasanya yang untuk implementasinya itu adalah anak perusahaannya gitu, seperti itu. Nah sehingga biasanya ada juga kita men-skip ya consulting partnernya karena sudah ada. Kemudian package ya, package juga ini bisa di-skip ya karena dari awal sudah memilih gitu kan ya. Kita mau implementasi ERP-nya misalnya SAP misalnya. Atau kita mau memilih implementasinya menggunakan ERP Oracle. Kenapa? Karena supaya comply misalnya atau sesuai dengan perusahaan induk gitu ya. Habis itu ada kontrak, baik itu dengan consulting partner, kemudian juga dengan package vendor ya. Ini milestone-nya untuk pre-implementation ya. Jadi dari business case tadi ya, kemudian studi kelayakan ya, analisis kelayakan dari implementasi itu kemudian diterima ya, disetujui ya, kemudian mendapatkan anggaran ya dari manajemen ya, dari pimpinan. Kemudian habis itu identifikasi high level scope requirement, kemudian tadi RFP ya, kemudian melengkapi kontrak ya, baik itu dan consulting partner ataupun dengan vendor. Baik, ini mungkin ya awal dari siklus implementasi ERP yaitu pre-implementation phase.